Oke, Rafli mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah chapter 17 yaitu investasi. Yang pertama ada investasi surat utang. Surat utang adalah instrumen yang mewakili hubungan kreditur dengan perusahaan. Piutang usaha dan pinjaman piutang bukan surat utang karena mereka tidak memenuhi definisi keamanannya. Investasi dalam surat utang dikelompokkan menjadi 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporannya. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, surat utang yang perusahaan yang bermaksud dan berkemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo. Hal yang kedua, perdagangan surat utang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek melalui perbedaan harga. Dan yang terakhir, tersedia untuk dijual yang efek utangnya yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo maupun yang diperdagangkan. Ini ada diagram pelaporan akuntansi investasi surat utang. Jadi ada debt investment. Jika dia melakukan bisnis model test, apakah held for collection atau tidak? Kalau yes, lanjut ke karakteristik of the financial test. Uh, Kalau no, berarti nanti dilaporkan melalui fair value through income. Tapi kalau yes, berarti kan ke karakteristik of financial asset test, apakah kontraktual cash flow. Kalau no, berarti melalui fair value through income. Kalau yes, lanjut ke tes fair value optionnya. Kalau yes, berarti memakai fair value option, fair value through income. Kalau masih no, berarti memakai amortized cost. Selanjutnya ada ilustrasi amortisasi. Jadi pada tanggal 1 Januari 2011, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation yang memiliki nilai nominal 100.000 dan tingkat bunga 8%. Robinson membayar sebesar $92.278. Obligasi ini akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan menghasilkan pendapatan bunga 10%. Bunga nominal dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, jadi jurnal saat pembelian 1 Januari 2011, maka debt investment pada cash sebesar 92.278. Nah, lanjut, jadi di sini ada jurnal atau schedule dari amortisasi bond diskon yang telah dibeli tadi. Nah, ilustrasinya Robinson itu mencatat penerimaan bunga tengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2011, yaitu cash 4.000, debt investment-nya 614, pada interest revenue-nya 4.614. Di 31 Desember 2011 mencatat piutang bunga, yaitu cash-nya 4.000, debt investment-nya 645, pada interest revenue 4.645. Jadi pelaporan investasi obligasi tahun 2011 sebesar amortized cost-nya, yaitu statement of financial position-nya, long term investment, ada debt investment sebesar $93.537, dan ada current asset juga, interest receivable $4.000. Lalu untuk income statement-nya, other income and expense, yaitu interest revenue didapat dari $4.614 ditambah $4.645, sebesar $9.259.
Ilustrasi diasumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2013, Robinson menjual investasinya pada kurs ditambah bunga. Robinson mencatat amortisasi diskon sebagai berikut. Pada tanggal 1 November 2013, yaitu akunnya debt investments pada debit dan kreditnya interest revenue sebesar 522 dari 4 per 6 dikali $783. Terus ada cash sebesar 102.417 perak pada debt investment sebesar 2.667, interest revenue sebesar 96.193, dan gain on sale of debt-nya 3.557. Terus selling price of bond exclusive of accrued interest, yaitu less book value of bond pada tanggal 1 November 2013, amortized cost-nya pada tanggal 1 Juli 2013 sebesar $95.671. Terus ada ditambah diskon amortized for the period July 1 2013 untuk sampai November 1 2013 sebesar $522. Di total jadi $96.193. Jadi gain on sale of bond-nya 3.557. Ilustrasi fair value menggunakan ilustrasi yang sama dengan amortisasi cost jurnal, pembelian dan pengakuan bunga sama dengan amortisasi cost ilustrasinya. Untuk menerapkan pendekatan fair value, Robinson menentukan bahwa karena ada penurunan tingkat bunga, nilai wajar investasi utang naik menjadi 95.000 pada tanggal 31 Desember 2011. Untuk fair value-nya pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar 95.000, amortisasi cost tanggal 31 Desember 2011 untuk ilustrasi 17.2 itu sebesar 93.537, unrealized holding gain or loss jadinya sebesar 1.463, sehingga jurnalnya yaitu untuk debitnya securities fair value adjustment sebesar 1.463 dan kreditnya unrealized holding gain or loss income sebesar 1.463. Lalu ilustrasi pada tanggal 31 Desember 2012, jika nilai wajar investasi sebesar 94.000, maka di investmentnya itu Evermaster Corporation 10% bonds, ada amortisasi cost-nya menurut sesuai dengan tabel yang sebelumnya itu ada di 94.925, tapi fair value-nya 94.000. Berarti ada unrealized loss sebesar 925. Lalu dikurang dengan previous securities fair value adjustment balance yang ada di debit yang sebelumnya yang sebesar 1.463. Sehingga sekarang securities fair value adjustment-nya yang ada di kredit sebesar 2.388. Sehingga dicatat jurnal unrealized holding gain or loss income terhadap securities fair value adjustment sebesar 2.388. Terus statement of financial position-nya ada investment, itu debt investment sebesar $94.000, current asset-nya interest receivable sebesar $4.000. Terus income statement-nya other income and expense, ada interest revenue sebesar $9.388 dari 4.677 ditambah 4.711. Terus unrealized holding gain or loss itu dikurang 2.388. Lalu ilustrasi pada tanggal 1 November 2013, Robinson menjual investasi pada kurs 99.3/4 plus bunga berjalan.
Nah, satu-satunya perbedaan terjadi pada tanggal 31 Desember 2013 karena obligasi tidak lagi dimiliki oleh Robinson. Rekening penyesuaian NW sekuritas dilaporkan sebesar 0. Robinson membuat jurnal eliminasi rekening penilaian sebagai berikut, yaitu sekuritas fair value adjustment sebesar 925 pada unrealized holding gain or loss income 925. Perbandingan tahun 2011 sampai 2013 yaitu dari amortisasi cost dari tahun 2011 interestnya sebesar 9.259, gain on sale-nya yaitu 0, unrealized-nya juga 0, jadi totalnya 9.259. Kemudian untuk tahun 2012 interestnya 9.388, gain on sale-nya 0 juga sama seperti 2011 dan totalnya juga 9.388. Untuk tahun 2013 interestnya sebesar 7.935, gain on sale-nya 3.557, unrealized gain-nya sebesar 0, jadi totalnya 11.492. Untuk total interestnya 26.582, gain on sale-nya 3.557, dan totalnya 30.139. Untuk tabel fair value-nya, interestnya 9.259, gain on sale-nya tetap 0, dan unrealized gain-nya 1.463, sehingga totalnya 10.722. Kemudian yang kedua yaitu interestnya 9.388, unrealized gain-nya dikurangin 2.388 sehingga totalnya 7.000. Dan yang ketiga yaitu interestnya 1.935, gain on sale-nya sebesar 3.557, dan loss unrealized gain-nya sebesar 925 sehingga totalnya 12.417. Untuk hasil akhirnya yaitu untuk investnya sebesar 26.582 sama seperti tabel amortised cost, dan gain on sale-nya sebesar 3.557 dan total akhirnya sama seperti amortised cost yang di atas. Lalu ada fair value option, yaitu perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan aset keuangan pada nilai wajar. Opsinya adalah diterapkan berdasarkan instrumen by instrumen basis dan umumnya tersedia hanya ketika perusahaan pertama kali tes finansial atau menimbulkan kewajiban finansial. Jika sebuah perusahaan memilih untuk menggunakan opsi fair value, perusahaan mengukur instrumen ini fair value sampai perusahaan tidak lagi mempunyai kepemilikan. Ilustrasi fair value option. Ilustrasinya, Hardy Company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh German Central Bank. Hardy merencanakan untuk memiliki investasi utang tersebut sampai jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, amortized cost investasi ini adalah 100.000 euro, dan fair value pada tanggal 31 Desember 2011-nya 113.000 euro. Jika Hardy memiliki opsi fair value, perusahaan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut, yaitu akunnya debt investment German bonds sebesar 13.000 dan unrealized holding gain or loss-nya pada income sebesar 13.000. Lalu lanjut ke equity investment.
Equity investment mempresentasikan kepemilikan saham biasa, saham preferen, dan kapital lain. Biaya mencakup harga sekuritas, komisi, dan fee broker dicatat sebagai biaya. Besar kecilnya kepemilikan saham sebuah perusahaan atau investasi oleh sebuah perusahaan lain, investor akan menentukan perlakuan akuntansi investasi. Presentasi dari ownership itu ada 0%, 20%, 50%, dan 100%. Level of influence dan evaluation method itu little or none dan significant dan control. Ada fair value method, equity method, dan consolidation. Kemudian ada kategori holding less than 20%. Yang pertama trading, yaitu valuation-nya fair value, unrealized holding gain or loss itu recognized in net income. Other income effect-nya dividend declared, gain and loss from sale. Yang kedua non-trading, valuation-nya itu fair value, unrealized holding gains or loss recognized in other comprehensive income and as separate component of equity. Other income effect yaitu dividend declared, gain and loss from sale. Yang kedua yaitu kategorinya holding between 20% and 50%. Valuation-nya yaitu equity, unrealized holding gain or loss not recognized. Other income effect, proportion share and of invest net income. Kategori yang ketiga yaitu holding more than 50%. Valuation-nya yaitu consolidation, unrealized holding gain or loss not recognized. Other income effect yaitu not applicable. Lalu ilustrasi equity investment melalui fair value. Ilustrasinya pada tanggal 3 November 2011, Republic Corporation membeli saham biasa 3 perusahaan yang posisinya kurang dari 20% dari total kepemilikan. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Jadi equity investment terhadap cash sebesar 718.550. Lalu itu terdiri dari Burberry sebesar 259.700, Nestle-nya 317.500, dan Saint Regis Pulco-nya 141.350. Dan kalau itu ditotalkan sebesar 718.550. Lalu pada tanggal 6 Desember 2011, Republik menerima dividen kas sebesar 4.200 atas investasi saham biasa Nestle, sehingga dilakukan pencatatan cash kepada dividen revenue sebesar 4.200. Terus equity investment portofolionya pada tanggal 31 Desember 2011, Burberry-nya carry value-nya sebesar 259.700 euro, fair value-nya 275.000 euro, unrealized gain-nya 15.300. Terus Nestle carrying value-nya 317.500, fair value-nya 304.000, unrealized gain-nya dikurang 13.500. Terus ST Regis Pulco carrying value-nya 141.350.000, fair value-nya 104.000, unrealized gain-nya dikurang 37.350. Jadi total portofolio dari carrying value-nya tuh sebesar 718.550 euro, fair value-nya 683 euro, terus unrealized gain-nya sebesar 35.550. Terus previous securities fair value adjustment balance-nya 0. Terus securities
fair value adjustment-nya sebesar 35.550. Jadi akunnya unrealized holding gain or loss income sebesar 35.550, securities fair value adjustment-nya 35.550. Pada tanggal 23 Januari 2012, Republik menjual seluruh saham biasa Burberry dengan menerima uang sebesar 287.220 euro. Net proceed from sale-nya itu 287.220 euro. Cost of Burberry shares-nya 259.700 euro. Maka dikurang, jadi net profit tadi dikurangkan dengan cost of Burberry share, dapatnya gain on sale of shares-nya sebesar 27.520. Maka akunnya adalah cash-nya 287.220, pada equity investment-nya 259.700, dan gain on sale of equity investment-nya sebesar 27.520. Kemudian equity investment atau OCI singkatannya, jurnal untuk mencatat non-trading equity investment sama dengan jurnal untuk trading equity investment, kecuali untuk pencatatan laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Laporan laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi ditempatkan pada pos other comprehensive income. Ilustrasi pada tanggal 31 Desember 2011. Investasi Republik pada saham Houghton memiliki nilai buku dan nilai wajar sebagai berikut. Houghton Company punya carrying value-nya 20.750 dengan fair value 24.000, sehingga ada unrealized gain sebesar 3.250. Lalu previous securities fair value adjustment balance-nya 0, sehingga securities fair value adjustment-nya sebesar 3.250. Sehingga di jurnal securities fair value adjustment terhadap unrealized holding gain or loss equity-nya sebesar 3.250. Lalu pelaporannya yaitu pada statement of financial position ada investment berupa equity investment sebesar 24.000. Di equity-nya ada accumulated other comprehensive gain sebesar 3.250. Lalu pada statement of comprehensive income-nya terdapat other income and expense yaitu dividend revenue sebesar 450, dan pada other comprehensive income ada unrealized holding gain-nya sebesar 3.250. Equity method mencatat investasi sebesar cost dan selanjutnya menyesuaikannya setiap periode jika ada laba atau rugi invest atau nilai investasi bertambah atau berkurang. Terus ada dividen yang diterima oleh investor. Jika saham kerugian investi melebihi nilai buku investasi, investor biasanya tidak melanjutkan penerapan equity method. Nah, di sini ada entries by Max Company, ilustrasi entries-nya. Jadi ada fair value method dan equity method. Nah, untuk fair value method pada tanggal 2 Januari 2011, Max Company ini acquired 48.000 shares, 20% of mini company ordinary shares, dan at a cost of $10 a share.
Jadi untuk yang fair value method itu equity investment-nya 480.000 pada cash 480.000. Nah, kalau untuk equity method itu equity investment pada cash sebesar 480.000 juga. Lalu di ilustrasi kedua for the year 2011 itu mini company reported net income of $200.000. Max company share is 20% or $40.000. Nah, untuk fair value method itu nggak ada entry-nya atau no entry, nggak ada jurnalnya. Lalu untuk equity method itu jurnalnya equity investment pada revenue from investment sebesar 40.000. Lalu ilustrasi ketiga, at Desember 31 2011, the 48.000 shares of mini company have a value market price of $12 a share or 576.000. Nah, kalau pakai fair value method itu jurnalnya securities fair value adjustment sebesar 96.000 pada unrealized holding gain or loss income 96.000. Nah, kalau untuk equity method itu nggak ada jurnalnya atau no entry. Lalu ilustrasi keempat, on Januari 26, 2012, mini company announced and paid a cash dividend of $100.000. Max company receive 20% or 20.000. Untuk fair value method berarti akunnya cash pada dividen revenue sebesar 20.000. Nah, kalau untuk equity method, cash pada equity investment sebesar 20. Lalu ilustrasi kelima, for the year 2012, mini reported a net loss of 50.000, max company share is 20% or 10%. Kalau untuk fair value method itu no entry atau nggak ada jurnalnya. Terus kalau untuk equity method itu loss on investment pada equity investment sebesar 10.000. Lalu lanjut ke ilustrasi ke-6 ada at Desember 31 2012, the mini company 48.000 share have a fair value atau market price of $11 a share or 526.000. Untuk fair value method itu akunnya jurnalnya ada unrealized holding gain or loss income pada securities fair value adjustment sebesar 48.000 yang didapat dari 526.000 dikurangkan dengan 480.000. Nah, kalau untuk equity methodnya no entry atau nggak ada jurnalnya. Kemudian ada consolidation, controlling interest jika sebuah perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% dalam perusahaan lain. Yang pertama yaitu investor disebut dengan perusahaan induk atau parent. Yang kedua, investee disebut dengan perusahaan anak atau subsidiary. Yang ketiga yaitu investasi dalam subsidiary dilaporkan pada pembukuan parent sebagai long-term investment. Dan yang terakhir adalah parent biasanya menyusun statement keuangan konsolidasi atau consolidated financial statement. Lalu yang terakhir, bahasan terakhir yaitu impairment of value. Untuk debt investments, perusahaan menggunakan impairment test untuk menentukan apakah ada kemungkinan bahwa investor tidak dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan persyaratan kontrak. Impairment loss ini dihitung sebagai selisih antara nilai buku plus piutang bunga dan arus kas masa mendatang, ekspektasian yang didiskontokan dengan menggunakan investment historical effective interest rate. Ilustrasi impairment. Pada tanggal 31 Desember 2010, Mayhew Company memiliki investasi utang pada Belvedere Inc. yang dibeli pada nilai nominal seharga $200.000. Investasi ini berjangka 4 tahun dengan bunga tahunan sebesar 10% setiap akhir tahun. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection. Terus pada 31 Desember 2011,
Kontraktual cash flow-nya sebesar 20.000. 2012 juga 20.000, 2013 juga 20.000, terus 2014 jadi 220.000. Jadi total kontraktual cash flow-nya $280.000. Terus expected cash flow-nya pada 2011 16.000 sampai 2013. 2014 2016.000. Jadi total cash flow expected cash flow-nya $264.000. Terus loss of cash flow-nya dari 2011 sampai 2014 itu 4.000. Jadi totalnya $16.000. Terus recorded investment-nya dikurang present value of $200.000 due in 4 years at 10%. Sebesar $136.602. Terus present value of $16.000 interest receivable annually-nya itu berapa? Dari $16.000 dikali 3,16986 dapatnya $50.718 ditambah jadi $187.312 terus dikurang jadi $12.688 itu loss on impairment-nya. Jurnalnya jadi loss in impairment-nya pada debt investment sebesar $12.688. Jadi lanjut ke transfer between categories. Jadi transferring sebuah investasi dari satu kategori ke kategori lain. Yang pertama, seharusnya hanya terjadi ketika bisnis model untuk mengelola investasi berubah change. Lalu ada IASB, harapkan perubahan ini tidak sering terjadi. Dan yang ketiga, perusahaan memperlakukan perubahan antar klasifikasi ini prospectively pada awal periode akuntansi setelah perubahan dalam model bisnis. Ilustrasi untuk transferring yaitu soalnya British Sky Broadcasting Group PLC atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang ini tidak held for collection namun dikelola untuk menghasilkan laba dari perubahan tingkat bunga. Akibatnya, perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2010, British Sky memiliki saldo investasi sebagai berikut. Untuk debt investment-nya sebesar 1.200.000 euro. Untuk securities fair value adjustment sebesar 125.000. Jadi carrying value-nya sebesar 1.325.000. Lalu ada selanjutnya ilustrasinya sebagai bagian dari proses perencanaan strategis yang diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2010. Manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi lama yang menghendaki manajemen aktif menjadi strategi held for collection untuk investasi utang. Sehingga jurnal yang dibuat adalah debt investment kepada securities fair value adjustment sebesar 125.000. Pembahasan soal soal E16.6. Perusahaan Gabel memiliki hutang obligasi dengan A nilai tercatat $406.000. Saat diterbitkan, Gabel mencatat $3.500 ekuitas konversi. Setiap obligasi $400.000 dapat dikonversi menjadi 20 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50 per saham. Semua obligasi diubah menjadi saham preferensi. Instruksi dengan asumsi bahwa metode nilai buku digunakan. Entry apa yang akan dibuat? Jawabannya, conversion recorded at book value of the bonds, yaitu share premium conversion equity-nya sebesar 3.500, bonds payable-nya 406.000, ya. Terus dikreditnya share capital preference-nya 400.000 dari 400 dikali 20 kali $50.
Terus share premium preference-nya 9.500. Lalu ada exercise 16-14. Derek PLC menerbitkan 4.000 saham terbatas untuk CFO-nya. Dan Den Yaping pada tanggal 1 Januari 2019, sahamnya memiliki nilai wajar 120.000. Tanggal masa kerja terkait saham terbatas ini adalah 4 tahun. Vesting terjadi jika Yaping tetap bersama perusahaan selama 4 tahun. Nilai nominal saham adalah 5. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar saham tersebut adalah 145.000. Instruksinya yang pertama, siapkan ayat jurnal untuk mencatat saham terbatas pada tanggal 1 Januari 2019, tanggal hibah, dan 31 Desember 2020. Yang B, pada Maret 2021, Yaping keluar dari perusahaan. Siapkan entry jurnal jika ada untuk memperhitungkan penyitaan ini. Untuk jawabannya, yang A pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, untuk debitnya unearned compensation sebesar 120.000, untuk kreditnya yaitu share capital ordinary 20.000, yaitu dari 4.000 dikali $5, dengan share premium ordinary sebesar 100.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, untuk debit jurnalnya, untuk debitnya compensation expense sebesar 30.000, untuk kreditnya compensation sebesar 30.000, dari 120.000 dibagi 4. Untuk jawaban yang B, pada tanggal 4 bulan 3 2021, untuk debitnya share capital ordinary sebesar 20.000 dan share premium ordinary sebesar 100.000. Untuk kreditnya unearned compensation sebesar 60.000 dan compensation expense-nya sebesar 60.000. Lalu selanjutnya jawab, ada beginning balance pada days outstanding-nya dari Januari 1 sampai April 1. Share outstanding-nya ada 800.000. Fraction of year-nya 3/12. Weighted share-nya 200.000. Lalu yang issued share-nya pada April 1 sampai Oktober 1 ada share yang outstanding-nya 1.250.000. Fraction of year-nya 6/12. Weighted share-nya sehingga weighted share-nya 625.000. Lalu event yang reacquired share pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember, share outstanding-nya sudah 1.140.000. Fraction of share 3/12 sehingga weighted share-nya 285.000. Lalu weighted average number of share outstanding unadjusted-nya sebesar 1.110.000. Lalu ada share dividend-nya pada tanggal 15 Februari sebesar 1,05 kalinya. Sehingga weighted average number of share outstanding-nya setelah di-adjusted sebesar 1.165.500. Lalu ada net income-nya sebesar 2.830.000 dikurang dengan preference dividend-nya sebesar 980.000 dari 280.000 dikali 50 dikali 7%. Sehingga net income-nya itu 1.850.000. Sehingga earning per share pada tahun 2010-nya itu menggunakan rumus net income applicable to ordinary shares dibagi weighted average number of ordinary share outstanding sama dengan 1.850.000 dibagi 1.165.500 sama dengan earning per share-nya $1,59. Terus soal selanjutnya E1622, pada 1 Januari 2019 perusahaan Cameron saham beredar termasuk berikut ini. Terus 80.000 saham dengan nilai nominal R $50.000, 7% saham preferensi kumulatif
Kumulatif 800.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal R $1. Penghasilan bersih untuk 2019 adalah R $2.830.000. Tidak ada dividen tunai yang diumumkan atau dibayarkan selama 2019. Pada 15 Februari 2020, bagaimanapun semua tunggakan dividen preferensi telah dibayarkan, bersama dengan 5% membagikan dividen atas saham biasa. Tidak ada tunggakan dividen sebelum 2019. Pada tanggal 1 April 2019, 450.000 saham biasa dijual dengan harga R $10 per saham. Pada 1 Oktober 2019, 110.000 saham biasa dibeli dengan harga R $20 per saham dan disimpan sebagai saham treasury. Hitung laba per saham untuk 2019. Asumsikan bahwa laporan keuangan untuk 2019 diterbitkan pada Maret 2020. Untuk soal problem 16.6. Charles Austin dari kantor pengendali Thomson Corporation diberi tugas untuk menentukan dasar dan nilai laba per saham di Lucien untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Austin ini memilikinya mengumpulkan informasi yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, perusahaan diberi wewenang untuk menerbitkan saham biasa senilai 8 juta dolar 10 sejak 31 Desember 2019, 2 juta saham telah ditempatkan dan beredar. Yang kedua, harga pasar per saham dari saham biasa pada tanggal tertentu adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juli 2019 itu price per share-nya $20, Januari 1 2020 $21, 1 April 2020 $25, 1 Juli 2020 $11, 1 Agustus 2020 $10,5, 1 November 2020 $9, dan 31 Desember $10. Kemudian yang ketiga, sebanyak 700.000 saham dari 1.200.000 saham preferensi konversi resmi saham telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2019. Setiap saham memiliki nilai nominal sebesar 25 dan A dividen kumulatif sebesar $3 per saham. Saham tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa di tarif 1 saham preferen konversi untuk 1 saham biasa. Tingkat konversi adalah menjadi secara otomatis disesuaikan untuk pembagian saham dan dividen saham. Dividen dibayarkan setiap 3 bulan pada 30 September, 31 Desember, 31 Maret, dan 30 Juni. Kemudian yang keempat, Thomson Corporation dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 40%. Dan yang kelima yaitu laba bersih setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar $11.550.000. Lalu kegiatan spesifik berikut berlangsung selama tahun 2020. Yang pertama, pada 1 Januari, dividen saham biasa 5% diterbitkan. Dividen telah diumumkan pada 1 Desember 2019 kepada semua pemegang saham tercatat pada 29 Desember 2019. Lalu yang kedua, pada 1 April, sebanyak 400.000 saham preferensi konversi $3 telah dikonversi menjadi saham biasa. Perusahaan menerbitkan saham biasa baru dan menghentikan preferensi saham. Ini adalah satu-satunya konversi saham preferensi selama tahun 2020. Lalu yang ketiga, pada 1 Juli, pemecahan 2 untuk 1 saham biasa berlaku efektif pada tanggal ini. Dewan Direksi telah mengesahkan pemisahan pada 1 Juni. Lalu yang keempat, pada tanggal 1 Agustus, banyak 300.000 saham biasa dikeluarkan untuk memperoleh gedung pabrik.
Yang kelima, pada tanggal 1 November, sebanyak 24.000 saham biasa dibeli di pasar terbuka dengan harga $9 per saham. Saham-saham ini akan disimpan sebagai saham treasury dan masih disimpan di kas negara per 31 Desember 2020. Yang keenam, dividen tunai saham biasa. Dividen tunai kepada pemegang saham biasa diumumkan dan dibayar sebagai berikut. Pada tanggal 15 April, sebesar $0,30 per saham. Pada tanggal 15 Oktober, sebesar $0,20 per saham. Yang ketujuh, dividen tunai saham preferen. Dividen tunai kepada pemegang saham preferen dinyatakan akan dibayar sesuai jadwal. A. Tentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar pada tahun tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Yang B. Tentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dilusian untuk tahun tersebut berakhir pada 31 Desember 2020. Yang C. Hitung pendapatan bersih yang disesuaikan untuk digunakan sebagai pembilang dalam pendapatan dasar perhitungan saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk jawabannya yang A, the number of share used to compute basic earnings per share is 4.951.000 as calculated below. Jadi kalkulasinya yaitu ada even, debts outstanding, shares outstanding, restatement, fraction of year, dan weighted shares. Untuk beginning balance including 5% share dividend. Januari 1 sampai dengan 1 April yaitu 2.100.000 untuk share outstanding, 2 untuk restatement, dan 3/12 untuk fraction of year. Dari Januari ke April 3 bulan, jadi 3/12, weighted share-nya 1.050.000. Lalu conversion of preference shares-nya dari 1 April sampai dengan 1 Juli ada 2.520.000 untuk share outstanding dan restatement-nya 2 untuk 3 bulan juga, jadi 3/12, yaitu weighted share-nya jadi 1.260.000. Lalu share split-nya tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Agustus, yaitu 5.040.000 untuk share outstanding dan tidak ada restatement-nya. Untuk fraction-nya 1/12 1 bulan, yaitu weighted shares-nya 420.000. Lalu issued shares for buildings-nya dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 1 November dapatnya 5.340.000 untuk share outstanding-nya, nggak ada restatement-nya, dan 3/12 untuk 3 bulan 1.335.000 untuk weighted shares-nya. Lalu purchase of treasury shares-nya dari tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember sebesar 5.316.000 share outstanding, nggak ada restatement-nya, dan fraction of year-nya untuk 2 bulan yaitu 2/12, jadi 886.000 untuk weighted shares-nya. Maka total number of ordinary shares to compute basic earnings per share-nya itu 4.951.000. Itu penjumlahan dari weighted shares yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Nah, untuk jawaban B, the number of shares used to compute dilusi earnings per share is 5.751.000 as shown below. Number of share to compute basic earnings per share-nya itu 4.951.000 yang didapat dari yang kita udah cari di A tadi. Terus convertible preference shares still outstanding itu didapat dari 300.000 dikali 2 dikali 1,05 yaitu sebesar 630.000. Kemudian convertible preference share convert sebesar 210.000 dari 400.000 dikali 2 dikali 1,05 dikali 3/12, yang kemudian number of share to compute dilute earning per share sebesar 5.791.000, dan yang C, the just net income to be used as the numerator in the basic earning per share calculation for the year ended December 31, 2011 is $10.350.000 as compute below. After tax net income sebesar $11.550.000. Reference share dividennya
pada tanggal 31 Maret sebesar $552.000, yaitu dari 700.000 dikali $0,75. Untuk Juni tanggal 30 Juni, tanggal 30 September, dan tanggal 31 Desember itu sebesar 675.000 dari 300.000 dikali $0,75 dikali 3. Jadi dapatnya 1.200.000. Adjust net income jadinya sebesar $10.350.000. Sepertinya sudah selesai. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.